Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya perkenalkan, saya Muhammad Fairuzatullah dan di sini ada dua teman saya yaitu Haikal Hasan dan juga Revalina Noftiafani akan menjelaskan dan juga merepresentasikan mengenai proyek yang kami buat yaitu analisis polusi udara, FIR, IER, filter dan FFT. Baiklah untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Nah, di sini ada judulnya analisis polusi udara PM 2,5 dan CO. Nah, di sini kami membatasi untuk datasetnya yaitu kami mengambil PM 2,5 dan CO. Nah, selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya. Silakan, Revalina. Apakah terlihat? Ada terlihat. Siap. Oke, terima kasih Perus. Oke, saya akan menjelaskan pendahuluan yang pertama ada permasalahan. Polusi udara PM2,5 dan CO atau karbon monoksida berdampak signifikan pada kesehatan pada pemantauan mengandung noise yang mengganggu analisis tren polusi. Di sini ada dua permasalahan yaitu PM2,5 dan CO atau karbon monoksida. Pertama, PM2,5 partikel diameter kurang lebih 2,5 mikrometer yang dapat menembus saluran pernapasan dan alveoli paru-paru. Yang kedua ada CO, yaitu gas tidak berwarna dari pembakaran tidak sempurna, mengikat hemoglobin 200 sampai 250 kali lebih kuat dari oksigen. Untuk solusinya, analisisnya menggunakan filter digital FIR dan IIR untuk mengurangi noise serta FFT untuk identifikasi komponen frekuensi dominan dalam data polusi udara. Baiklah. Oke. Nah, di sini ada tinjauan teori. Nah, teori yang kami gunakan terus saja yaitu teori filter FIR, yaitu adalah respon impulse dengan durasi yang terbatas dengan karakteristik stabilitas mutlak, respons fase linier, preservasi bentuk sinyal, dan desainnya windowing atau hemming. Lalu ada filter IR, yaitu karakteristiknya adalah efisien, komputasional, lalu roll off lebih tajam dan order lebih rendah, dan desainnya itu adalah Butterworth order 4. Dan tak lupa juga FFT yaitu algoritma efisien untuk menganalisis domain frekuensinya. Nah, di sini ada metodologinya yang kami gunakan, platformnya dan toolsnya. Kami menggunakan Google Colab sebagai komputasi cloudnya, lalu juga Python, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Skitlearn itu ada sebagai library-nya yang kami gunakan. Datasetnya kami ambil dari Kaggle, yaitu Air Quality Monitoring Dataset, yaitu adalah dataset real time pemantauan kualitas udara komprehensif di Bada dan Altabnagar, Dhaka. Baiklah, di sini ada spesifik filternya yang dapat dilihat. Lalu juga untuk tujuan filtering ini yaitu adalah untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi atau noise-nya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada codingannya. Nah, di sini ada from Google Colab import drive yang dapat dilihat bahwa ini adalah codingan untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab sehingga file yang tersimpan di Google Drive ini dapat diakses langsung dari lingkungan Colab-nya. Jadi dari Kaggle kami download lalu kami upload ke Google Drive lalu kami panggil gitu ya ke Google Colab gitu ya drive-nya. Di sini ada import pandas slib. Ini itu adalah untuk mengolah datasetnya. Nah, di sini CSV Fat ini itu adalah untuk memanggil yang telah kami dataset yang kami telah upload di Google Drive, kami panggil ke Google Colab. Nah, di sini ada yang ditampilkan. Di sini ada 5 baris gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada library yang kami gunakan, NumPy, Pandas, Matplotlib. Ini masing-masing Pandas itu untuk mengelola datasetnya, lalu NumPy itu adalah operasi numeriknya, lalu Matplotlib itu adalah visualisasi dan juga di sini ada library untuk pemrosesan sinyalnya from SciPy FFT dan juga from SciFi Signal. Oke, langsung saja di sini ada DF info itu adalah untuk menampilkan informasi kolom dan tipe datanya. Dan di sini ada describe untuk statistik dasar datasetnya. Nah, di sini ada PM 2,5 signal DF dropna S-type values ini adalah untuk memanggil data yang kami akan gunakan PM 2,5 dan di sini ada signal sama dengan signal 2048 ini adalah untuk membatasi panjang sinyal agar komputasinya lebih cepat gitu ya karena dataset ini lumayan banyak gitu ya. Lalu di sini juga ada untuk normalisasi sinyalnya min sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1.
Lalu ini adalah kode untuk menampilkan sinyal PM2,5. Nah, di sini ada terkait domain waktu. Nah, di sini juga selanjutnya ada jumlah sampelnya. Ini adalah untuk menampilkan spektrum frekuensi PM2,5-nya. Dan di sini ada asumsi frekuensi sampelnya adalah Fs sama dengan 1. Nah, di sini ada plot spektrum frekuensi, ini lalu untuk menampilkan gambarnya. Oke, langsung di sini ada codingan untuk parameter filter fill-nya, cut off sama dengan 0,1, dan juga 6 tabs-nya itu adalah untuk panjang filternya 51. Nah, di sini ada plot sinyal hasil filter FIR. Di sini ada kodenya untuk menampilkan gambarnya, sinyal PM2,5 setelah filter fill. Nah, jadi dapat dilihat ya setelah filter FIR ini jadi lebih halus ya dari data semula gitu ya. Tuh, di sini kan agak berantakan. Nah, setelah pakai filter FIR ini lebih halus gitu ya. Noise-nya. Lalu di sini ada order filternya, order 4. Lalu di sini juga ada B, A sama dengan butter, ini untuk membuat filter IR butterworth-nya. Nah, ini ada setelah filter IR-nya. Lalu di sini juga ada perbandingan sinyalnya. Nah, untuk CO sendiri kurang lebih sama. Untuk CO sendiri kurang lebih sama codingannya. Nah, di sini cuma perbedaannya nanti paling untuk CO signalnya nanti kita panggil si dataset CO-nya. Oke. Nah, baiklah selanjutnya mungkin kurang lebih sama untuk codingannya. Nah, di sini berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data polusi udara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data PM2,5 dan CO ini digunakan memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Fluktuasi ini menunjukkan adanya noise atau gangguan dan data pengukuran yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, jadi filter FIR ini digunakan untuk mengurangi noise-nya gitu ya. Oke, langsung saja ke selanjutnya adalah hasil analisis PM2,5 yang akan dijelaskan oleh Hasan. Oleh Hasan, silakan Hasan. Baik, terima kasih. Untuk hasil analisis PM2,5 ini, kalau dia menggunakan filter FIR, itu tuh penghalusan moderat dengan fluktuasi teredam. Terus juga group delay konstan mempertahankan shape temporal. Kemudian pada filter IIR, smoothingnya itu lebih agresif dengan kurva yang lebih halus. Kemudian zero phase filteringnya dan juga roll off tajam. Oke. Nah, Oke, selanjutnya untuk hasil analisis CO-nya akan dijelaskan oleh Revalina. Silakan Revalina. Kayak hasil analisis CO, karakteristik sinyalnya itu fluktuasi lebih teratur dengan prioritas terkait pola lalu lintas dan aktivitas pembakaran. Spektrum frekuensinya peak lebih terdefinisi pada frekuensi menengah, pola diurna lalu lintas. Dominasi frekuensi rendah seperti PM2,5. Hasil dari FIR dan IIR, FIR mempertahankan struktur temporal, IIR kurvanya sangat halus atau kuat pada frekuensi tinggi. Oke. Nah, berarti di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah dilakukan dari proyek ini, yaitu jadi filter ini digital ini efektif gitu ya. Jadi filter FIR dan IR ini berhasil mereduksi noise frekuensi tinggi sambil mempertahankan informasi tren penting dalam data PM2,5 dan CO gitu ya. Filter FIR itu adalah menghasilkan smoothing moderat, fase linear, menjaga timing dan bentuk sinyalnya. Sedangkan filter IR itu smoothingnya kuat nih, efisiensi komputasinya tinggi dengan roll off yang tajam. Nah, di sini FFT ini berhasil mengungkap dominasi komponen frekuensi rendah, tren jangka panjang, dan komponen frekuensi tinggi noise ya. Jadi pemrosesan sinyal ini itu terbukti penting untuk analisis kualitas udara yang akurat gitu ya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.